Selasa ini pastinya info-infonya nggak bakalan kalah panas kayak DPI kemarin, karena kayaknya makin hari makin panas ya berita pesepak bolaan dunia, pesepak bolaan Indonesia kita. Oke lah, langsung aja di sini di kursi panas sudah ada Mas Gita dan Om Yuke. Halo. Halo Intan. Ada agak grogi nih. Kenapa? Nggak grogi aja, nggak tahu kalau diapitin sama Mas Gita sama Sama Om Yuke. Om. Udah lama gak ketemu kita ya. Udah lama nggak ketemu. My bestie. Kalau Om Yuke juga udah lama nggak ketemu di Iya. sini ya. Ketemunya waktu itu kita di. Ayo di mana? Nanti yang lain. Di sebelah. Malam-malam loh kita biasa keluar malam. Gila ya. Malam-malam gitu. Beda sama lu gitu. Iya, Beda. karena Kalau gue kita bukan sore. anak malam. Oke, ini kita mulai dulu ya dari yang terhangat nih, ada Arema FC yang diminta bubar. Aduh, ini udah rame banget di sosial Yap. media. Tapi tanggapan kalian gimana nih? Ini Arema FC, aduh kasihan sih ya. Memang banyak banget yang menolak Iya. akhirnya sekarang dan dimintain bubar. Ya ibaratnya ini sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Begitu digiles lagi ya. Jadi bonyok lah. Ya kita prihatin lah ya situasi ini, terus terang. Memang pastinya ini kan yang paling jadi korban sebetulnya para pemain Aremanya yang nggak tahu menahu kan, dia di mana aja ditolak, kemudian habis main ditimpukin gitu ya. Ya kalau kemudian akhirnya berimbas pada pertimbangan manajemen untuk kemudian mereka memilih mundur, ini yang mengkhawatirkan ya, karena akan mengganggu ekosistem yang sudah berjalan, kompetisi yang udah masuk putaran kedua ya, itu kan akan mengubah konstelasi klasmen dan segala macam, dan image-nya jadi jelek lah. Makin jelek gitu loh. Udah kalau ini bubar. ya udah ini liganya seperti ini, terus ditambah lagi ada yang mundur di tengah jalan. Kayaknya bukan yang pertama sih, tapi masa kita kembali ke zaman 2000-an sih gitu. Iya, betul. Balik kayak gitu Jadi lagi kayak ya. setback gitu loh. Ya ini kayak masih buntut dari tragedi Iya, Kanjuruhan. sebenarnya gini, tuntutan oke boleh karena mereka pengen pengen mereka menyuarakan pendapat mereka oke aja. Aku kan kemarin kebetulan ada di Malang untuk hal-hal lain bukan sepak bola, di luar sepak bola. Terus kebetulan hotelku tuh dekat dengan kejadian di mana ada demo yang menuntut mereka mundur ke kantornya Arema. Itu datang ke sana itu ada kekhawatiran dari para pengurus mereka bahwa mereka akan kembali di demo seperti itu dan ujung-ujungnya demonya anarkis. Itu ada sampai ada garis polisi, ada 5 orang yang cedera, tidak sampai meninggal sih, tapi cedera, luka-luka. Ini kan pasti akan sangat mempengaruhi. Mungkin kalau kita harus mengacu kepada contoh yang paling baik itu kan di Eropa ya. Kenapa di Eropa kan hal-hal seperti ini, seperti kasus Kanjuruhan kan pernah terjadi juga. Tapi kan tidak ada tuntutan supporter bahwa klub harus mundur atau kemudian klub tidak diterima di mana-mana pun, karena yang salah itu bukan klub, terutama yang salah bukan pemain ya. Kalaupun LOC mungkin salah, iya, tapi kan klub sendiri nggak salah. Terus kalaupun mereka meminta mundur bahwa untuk namanya keadilan bagi pemain kan harus dipikirkan juga bahwa mereka jadi rasa-rasanya kayak sosok seperti Adam Alis yang kemarin langsung pindah ke Borneo dan malah cetak gol kemarin jadi bener ya, daripada dia ada di klub yang tidak jelas jadinya karena hal-hal seperti ini ya mendingan dia pindah ke klub lain, walaupun itu pasti akan sangat merugikan Arema, walaupun dari putaran pertama sampai putaran kedua kan tim berhak memilih pemain yang baru atau segalanya, tapi takutnya ini adalah pemain-pemain Arema berebutan untuk meninggalkan Arema karena situasi seperti ini. Kacau nantinya. Ini kan tadi kita sempat lihat ya, permintaan Aremania pertama itu adalah selaku klub yang amoral. Mereka menganggap klub ini amoral supaya mundur dari Liga 1. Tapi kan kalau kita bilang dari tragedi kemarin sebenarnya Arema juga nggak benar-benar tutup mata kan. Mereka tetap berusaha untuk gimana iya, caranya. bertanggung jawab lah mereka kan, sampai ada yang jadi tersangka juga kan. Yang pasti ini kan semua pihak pasti tidak menginginkan ini terjadi. Siapapun gitu ya, termasuk juga Arema. Tuntutan mundur klubnya itu sebagai entitas ya sebenarnya tadi kita bilang benar ya. Kalau entitas klubnya kan ya nggak salah entitasnya gitu. Ini kan orang-orangnya kan yang ngelolanya gitu loh. Jadi kalau mau ditutup mundur tuh ya pengelolanya, jangan entitas klubnya gitu. Karena kejadian waktu di Piala FA dulu tahun 98 apa ya gitu, yang Helsingborg yang kemudian meninggal itu juga banyak kan klubnya juga nggak ditutup mundur gitu. Jadi harus proporsional juga, dan ini yang saya kira juga harus cepat ngambil sikap juga sih LIB ini menyikapi atau membuat bantuan atau bagaimana lah ya supaya jangan sampai terjadi, karena eksesnya akan panjang nih. Nanti klub-klub yang udah dapat poin dari Arema harus dikurangin, harus dihilangkan kan, aturannya kayak gitu. Persoalannya adalah bukan klub-klub yang belum lawan Arema ditambah angkanya, justru klub-klub yang udah lawan Arema. Artinya ada berapa klub? Ada 17 klub yang harus dikurangi setidaknya. Kalau mereka memang kalah dari Arema nggak apa-apa, kalau mereka udah menang kan artinya berpengaruh ke posisi mereka, seperti misalnya yang udah menang. Persija misalnya sekarang ada di posisi atas kan akan dikurangi poinnya juga, semua akan dikurangi poinnya. Kemudian yang paling baik lagi adalah klub-klub lain yang jadi lawan Arema, karena Arema sekarang kan kayak nggak punya kandang ya pada saat mereka harus
Terakhir itu kan week 21 kemarin mereka harusnya main di Boyolali. Itu bahkan waktu kita berangkat ke Malang itu naik bis, itu barengan dengan bisnya Bali United yang membawa pemain-pemain Bali United abis dari lawan Trans yang mereka 4-4, kemudian mereka barengan. Artinya mereka sudah sampai ke Boyolali itu H-3. Ini kan pertandingan batal juga, jadi kan pasti lawan-lawannya juga berpengaruh ya. Hal-hal Nah ini dia nih, ini list dari jadwal lawan-lawan Arema ya setelah tragedi Kanjuruhan, kita lihat itu ya. Ya ini ada Madura, Bayangkara, Dewa. Itu yang putih itu yang menang ya berarti ya? Iya, Iya, betul. yang putih yang menang, yang Iya. menang-menang. Berarti Ini kan nih Dewa nanti. Dewa, Persis, Persikabo sama Persita Iya ya. dia yang mereka bergabung. untung tuh berarti kan kalau gitu. Yang rugi ya Madura, Bayangkara, PSS kan. Iya, iya. Ini udah 2 minggu ini. Kemarin di Boyolali nggak jadi kan lawan Bali United. Yang minggu ini, minggu 22 ini, bahkan katanya lawan PSM juga tidak akan dimainkan lagi karena Iya, belum dapat ditunda lagi ya. belum dapat kandang sampai sekarang. Iya. Iya. Mungkin aja ya bisa pindah ke Kalimantan karena kadang-kadang Batakan kan yang jadi tempat pembuangan tim-tim itu ya dalam Iya, tanda iya, kutip. iya, Tapi kan ya nggak tahu juga apakah Batakan kan punyanya klub Liga 2 juga. Jangan-jangan gara-gara itu juga akan Iya. apa ya? Akan sama-sama menganggap bahwa Arema nggak pantas ada di mereka gitu. Nah ini gitu kalau menurut gue, Intan juga pemirsa alih-alih meminta Arema mundur, justru malah kita harus selamatin Arema Iya, supaya betul. mereka tetap eksis sampai selesai. Iya. Paling tidak kita mereduksi persoalan tambahan Iya, yang udah kusut seperti ini. Jangan ditambah lagi ya. Saya harap mungkin sekarang PSSI juga udah, karena ini udah demisioner ya, udah maksudnya udah mendekati proses KLB ataupun kongres, jadi kelihatannya kalau situasinya makin pelik, maka yang kita minta untuk bantu menyelesaikan PSSI pengurus baru. Iya. Itu aja deh, kalau enggak ini bukannya semakin kondusif, semakin ruwet gitu Iya loh. betul. Tapi yang paling logis ini adalah penyelesaiannya seperti apa nih kalau dari Mas Gita sendiri? Iya, harus ini menghimbau bahwa klub-klub ada di daerah harus menerima bahwa Arema akan bermain di kandang mereka atau setidaknya menentukan satu tempat di mana Arema benar-benar bisa menjadi tuan rumah. Jadi nggak pindah-pindah. Bahkan kalau sekarang kan bukan cuma Arema, Persib pun kadang-kadang dengan GBLA direnovasi dan sebagainya mereka kan kadang-kadang harus pindah ke Pakansari. Pakansari tidak menerima karena tidak ada izin dari Polda setempat, harus pindah ke Batakan. Terakhir aku dengar di Batakan hal-hal seperti ini. Tapi kan setidaknya mereka masih kondusif diterima hanya karena mereka harus memilih di mana. Kalau ini kan benar-benar sama sekali tidak diterima. Jadi PSSI, LIB benar-benar harus ini menghimbau untuk ke daerah menerima Arema Iya, karena mereka berhak untuk bermain sampai akhir kompetisi. Ya, kalau menurut gue sih kita harus ada instansi ataupun figur yang punya powerful ya, yang Iya. bisa bicara ke Polda Publik, masing-masing Polda. ya, bahwa ya ini apa namanya harus diselamatkan, jangan sampai kalau diserahkan kepada masing-masing otoritas kepolisian di daerah masing-masing, pasti mereka juga nggak mau ambil risiko. Nggak berani, Even itu nggak pakai penonton. Jadi harus ada orang yang lebih kuat ataupun entah itu apa namanya PSSI kan melakukan pendekatan dengan otoritas yang punya kewenangan untuk bisa Akses ya. Kapolri misalnya, terus nanti Kapolri bisa langsung meneruskan ke Kapolda masing-masing, kan harusnya begitu. Kalau memang semangatnya mau menolong nih, mau menyelesaikan. Kalau enggak dibiarin aja, ya pasti nanti ngegantung seperti ini, akan Iya. sampai akhir ngegantung tuh Iya, pertandingan dan tundanya. sulit, ya, dan Apalagi sekarang ada contoh-contoh bahwa tanpa penonton pun pada saat mereka pergi dari stadion mereka disambitin Iya, bisnya itu dia. segala macam itu. Kan harusnya nggak Bukan bisa cuma dengan Arema ya. kekerasan seperti ini kan. Ini kayak kok kita kayak nggak belajar gitu nggak sih? Iya, ya. iya. Kayak ngerasanya kita kayak nggak belajar, tetap ada kekerasan gitu di dalam ini. Dan yang kasihan juga ya pengurusnya jadi apa ya, secara psikis mereka udah kena ya gitu. Tambah lagi aksi-aksi anarkis ini membuat mereka udah Takut juga hopeless. dong pasti. Udah istilahnya gitu kan. Ya Iya. udahlah kalau kayak gitu kita mundur aja gitu. Kan sepertinya ya menggampangkan aja gitu kan. Iya. Padahal kan nggak begitu. Iya, karena bisa ngacak-ngacak semuanya. Ini juga Berantakan, tadi iya. Bu Yuki juga bilang yang jadi korban akhirnya pemain juga. Ya, ya pemain kan? dan lawan juga ya. Artinya Iya, betul. apa ya? Posisi klasemen tuh bisa berubah ya. Dari misalnya Arema, poin-poin yang sudah didapat sama Arema diambil kembali sehingga itu akan menjadi keuntungan buat lawan-lawannya gitu. Iya, dan Sebenarnya sih dengan apa namanya maklumat yang dikeluarkan oleh pengurus Arema bahwa mereka mengancam quote on quote untuk mundur itu sebenarnya sinyal buat pengurus PSSI, PSSI. kemudian LIB ataupun instansi yang berwenang lah ya untuk kemudian mengajak mereka gitu, membantu mereka karena mereka tuh sepertinya udah nggak punya harapan, udah nggak punya cara untuk keluar gitu loh. Iya, Jadi ya nggak boleh dibiarin, mereka kan football family juga Iya, gitu, iya. harus dibantu gitu. Ya, ini artinya mereka juga pasti bingung lah ya, karena ini juga ini mungkin berhubungan dengan tuntutan yang kedua ya. Mereka kan menolak segala aktivitas
Arema FC sebagai salah satu pihak yang terlibat menurut mereka dalam tragedi Kanjuruhan di seluruh wilayah Malang Raya. Ini artinya di Malang pun sudah tidak diterima, Ya. di tempat lain juga mereka Betul. nggak bisa. Berarti ya satu-satunya cara adalah gimana petinggi PSSI bisa membuat pendekatan supaya ada jalan keluarnya nih. Betul, Kalau nggak kan betul. emang bener keacak-acak semuanya ya. Betul. Dan waktu itu juga nggak cepet ya, nggak ditindak cepet gitu loh. Maksudnya dibiarkan, tidak ada sanksi untuk Arema juga. Iya. Kok dulu kan misalnya kita mengacu lagi-lagi kalau ke Eropa, Liverpool kemudian di ban ya Iya, selama selama 5 5 tahun tahun. ya. Ini kan enggak. Nggak ada apa-apa. Dilepas aja seolah-olah jadi pembenaran. Itu Iya. yang mungkin membuat dari para pengunjuk rasa ini marah gitu loh. Oh, nggak Mereka ada di ban-nya aksi hanya apa-apa. tidak boleh main di Malang ya. Iya, itu aja kan. Iya, iya. Terus ini juga ada tuntutan lainnya. Katanya mendesak Arema FC sebagai subjek hukum untuk berpartisipasi aktif dalam upaya usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Ini artinya berarti masyarakat yang memang melakukan demo ini merasa bahwa Arema ini tidak turun langsung, nggak merasakan bagaimana Berempati gitu ya? Ya, mungkin secara iya. langsung ya. Dari sisi satu itu mungkin iya. Dan mengusut tuntas itu kan memang tetap menjadi sebuah kewajiban, tapi tidak dengan membuat pernyataan bahwa Arema harus mundur atau segala macam. Karena klubnya sendiri tidak harus mundur ya, karena ya klub sebagai salah satu peserta dari Liga 1 ya tidak salah sama sekali kalau aku bilang. Ya, ya, tapi pengurus di dalamnya bagaimana Pengelolanya, prosedur pada saat itu, pengelolanya. pengelolanya pada saat itu bagaimana output pada saat mereka bertanding kemarin kan. Tapi kalau dilihat juga mungkin memang emang butuh cepat ya, karena ini kan udah Iya. berlarut-larut nggak sih Bung Yuki ngeliatnya kalau Biasanya dari kalau Kanjuruhan? dalam situasi darurat di apapun gitu ya, kan selalu ada task force ya. Ya, kalau memang ini diperlukan task force, di mana Harusnya. mereka adalah bagian dari federasi, ya harusnya federasi itu cepet ya ngambil tindakan, jangan membiarkan ini. Ya karena apapun kan sekarang Arema sudah ketinggalan 2 game misalnya ya, atau 3 game bahkan ya. Kalau tren ini terus berlanjut, Iya, terus berlanjut kan mereka nanti mesti ngubur pertandingan. Sedangkan kompetisi diharapkan berakhir di minggu kedua April pada saat memasuki Bulan bulan puasa. Ramadan. Ya, jadi kalau enggak ya nanti kan klub juga nggak bisa sisa 5 pertandingan mereka mainkan dalam 10 hari karena tetap aja dalam satu pertandingan ke pertandingan harus ada istirahat 3 hari. Ini tadi akan menjadi kendala lagi nantinya. Ya, tapi terus juga selain misalnya ini ngacak-ngacak jadwal udah ada. Tapi kalau kondisinya begini terus ada juga kekerasan yang berulang juga waktu Iya, itu iya. bis Arema. Terus juga kemarin apa PSIS ya? Ya, Persita lawan Persis. Persis ya, ya. Persis Di juga Tangerang bahkan itu Iya, ya. bahkan dilempar. Ini ada kemungkinan nggak sih dengan adanya kondisi-kondisi ini liga dibekuin lagi Om Yuki? aduh Enggak sih. itu mau ngomongin Jangan. berat. Ya, jangan. Iya nggak, maksudnya pasti Hopefully ada not. tapi kan maksudnya dengan adanya ini artinya takutnya akan kejadian lagi kan? Ya itu liga sih akan harus dibekuin lagi. diserahkan ke perangkat hukum, diselesaikan secara terpisah ya, jangan digeneralisasi karena itu kan oknum-oknum tertentu dan sifatnya nggak masif gitu ya. Dan itu kan memang budaya dari dulu, dari zamannya masih Perserikatan juga udah begitu. Galatama terus sampai yang Liga Indonesia pertama kali tahun 93-94 udah kecenderungan oknum supporter kita kan begitu lempar-lempar dari dulu. Jadi sebenarnya ini persoalan lama gitu yang harus diselesaikan ya secara hukum aja, oknum-oknumnya aja diberesin karena mereka bukan melakukannya secara apa ya, istilahnya masif, terstruktur kan nggak gitu. Ini kan spontanitas. Retaliate Biasanya aja ini nih. bocil-bocil sih, Iya, itu bocil-bocil yang mau cari sensasi, mau gitu-gitu aja sih. Masalah umur juga ya supporter kita kan kadang-kadang bocil-bocil itu juga tidak dilindungi oleh orang tuanya untuk nonton. Mereka main asal lempar karena ada tren juga di sini dilempar, kita harus ikut lempar lah segala macam. Ini jadi bukan didikan yang sangat baik dan ujung-ujungnya ya jangan sampailah ini merusak liga sampai ada keputusan bahwa liga harus berhenti kembali karena apapun ini harus ditangani secara hukum dan terjadinya juga bukan di lapangan pertandingan sebenarnya kalau bicara ini. Ini kalau kayaknya sih bukan bocil sih gitu kalau yang melakukan pelanggaran udah ditangkap kan, udah diamankan kan. Emang itu kayak anak-anak muda gitu, remaja-remaja nggak jelas gitu ya. Ya maksudnya benar-benar orang yang tidak berpikir secara cepat dan Ya. dewasa Ya. untuk bisa bahwa efeknya akan sangat banyak sekali dengan kejadian-kejadian Dan seperti beruntun ini. lagi ya. Iya, beruntun banget dan itu yang kayak jadinya ini kok jadi kayak tren sih Ya. gitu Dan kan. repotnya adalah kalau sampai lukanya lebih parah ini kan klub bisa menuntut untuk tidak main atau Iya, tidak segala macam. ngacauin lagi Ya, jadwal. atau balik-balik lagi semuanya dengan tanpa penonton dan sebagainya, bahkan mungkin bubble lagi lah segala macam. Dan yang bikin kita miris itu karena di saat sebenarnya sebagian kelompok supporter itu udah mulai rekonsiliasi. Damai ya. Reda ya. Damai, udah mulai saling support, suara-suara di media sosial juga positif ya.
bagaimana mereka saling menerima kedatangan tamu segala macam. Makanya ini serpian-serpian kecil yang belum selesai sebetulnya. Itu aja sih, jangan terlalu digeneralisasi. Besar, Apalagi sampai ada tema dihentikan lagi. Waduh, kita mundur lagi dong. Jangan ya, jangan dong. Tapi ini kalau seandainya nih emang Arema jadi mundur dari Liga 1, ini ada hukumannya nggak sih? untuk Ada. Arema? Iya pasti. Apa sih biasanya? Hukuman itunya apa namanya, sporting meritnya pasti mereka terlempar dari Liga 1. Oh, degradasi. Iya. Terus kemudian kalau sanksi itunya kalau nggak salah 5 miliar ya, sanksi finansialnya. Ya. 3 miliar kalau mereka melakukannya di putaran pertama, 5 miliar kalau mereka melakukannya di putaran kedua. Jadi sanksi seperti itu. Tapi sanksi itu mungkin dibayar, tapi yang jelas bahwa mereka harus mulai lagi dari Liga 2. Dengan Liga 2 kadang-kadang nggak jelas juga kapan mereka akan naik lagi ke Liga 1, itu ujungnya kayak gitu. Harusnya mereka turun di kasta paling rendah. Oh iya Di betul, Liga kasta 3, paling di Liga paling 3. rendah itu. Oh, jadi jatuhnya Ya ke itu Liga tadi 3? diperlukan 2 musim untuk mereka kembali ke Liga 1. Wow, Jadi ruginya artinya kan makin Liga banyak 3, tapi ya? nanti tahun depannya mungkin masuk Liga 2, tahun depannya lagi. Itu kenapa hukumannya seolah-olah seperti 2 musim. Tapi karena itu 2 tahun untuk usaha mereka kembali ke Liga 1. Tapi di Liga 3 tuh udah ada Arema kan? Arema apa tuh yang FC, Iya. Arema Indonesia. Iya, yang itu. Ya makanya makin ruwet kan dirinya. Iya. Dan mereka harus mulai dari provinsi, sama-sama satu provinsi. Terus gitu. ruwet lagi kalau misalnya Liga 2-nya misalnya nggak jalan, nggak ada degradasi, nggak ada promosi, siapa yang ngisi Arema kalau seandainya dia mundur dan di iya nggak sih? Ini banyak ya ruwet ya. Iya, Makin sangat ruwet banget ruwet. banget. Artinya itu kan nggak mungkin Liga 1-nya hanya 17 tim nantinya Iya. ya. Atau Pasti Liga 2 akan dijalankan lagi dengan promosi, akan lagi seperti itu, akan ada keganjilan pastinya. Iya, iya ini. Itu ada dampaknya ini apa namanya domino banget ya. Iya. Nggak usah mundur lah kalau dibilang sih, sebenarnya hal-hal seperti Ntar ini yang promosi bisa nambah ditangani. kuota gitu. Iya, nambah kuota jadi 4. Nggak apa-apa. Jadi kan banyak kan cita-cita dari beberapa musim lalu bahwa Liga Indonesia seharusnya 20 klub. Kalau Tambah ya. 18 dikurang 17 tambah 3 yang naik jadi 20. 20. Tapi sebenarnya harusnya emang 32 loh. Menurut gue ya, Apa? 32 tim untuk mewakili semua provinsi. Bagi Liga dua, 1 ada satu-satu bagi ya? dua Bagi dua provinsi, grup. bagi Gitu. 2 grup. Ini Dulu sekarang kan pernah. 38 dong. Dulu pernah zaman Nurdin Halid gitu tahun 2007, waktu itu masih YSL ya. Iya, Itu 36 tim. 36. Jadi 12 zona ya, barat, tengah, timur. ya. Tapi makin ruwet nggak? Kagak sebenarnya, dan memang sesungguh-sungguhnya nih idealnya memang kita pakai zona Iya, karena kita iya, nih terlalu Zona A, luas zona kalau B. untuk single table gitu loh. Karena di AFC juga mereka pakai zona barat, zona tengah, zona timur. Kita aja nyeleneh sendiri ikut-ikutan Eropa. Eropa Betul. jalan darat bisa Iya, pakai kita yang susah. pakai mobil, pakai kereta. Kita ini pulau. Iya, Wah, iya. jadi salah dari awal ngedesainnya menurut aku sih. Akhirnya jadi ribet. Yang dulu dan- pernah terjadi, kenapa? Tuh dengar teman-teman, makin banyak pertandingan berarti makin banyak produksi. Nggak apa-apa, makin butuh banyak SDM ya nantinya. Oh iya, Untuk iya. juga ngarahin tuh makin banyak siarannya. Butuh tambahan nggak? Iya bener juga ya. Tapi ini kalau tadi balik lagi misalnya nih, jadi mundur, klub-klub lain ini artinya ya dihilangin ya, nggak ada penambahan poin. Nah buat yang itu tadi nggak ada penambahan poin, Pilihan ada ya. pengurangan poin bahkan ya. Kalau mereka pernah menang lawan Arema mereka rugi. Dikurangin. Iya. Kalau mereka pernah kalah dari Arema mereka untung. Jadi Jadi kayak dianggap gitu. tidak ada aturannya. Kalau misalnya tim yang mundur tengah jalan itu dianggap tim itu tidak ada. Iya, Tapi tidak pesertanya ada. Dibalikin lagi ya. 17 berarti cuma 16 tim. 32 Kali week dua, jadinya. Jadi 32 kali main match. mereka. Berarti ini sekarang lebih cepat selesainya gitu. Iya, Gitu. iya Yang betul. penting- Lebih cepat sih. Cuma lagi ngitung siarannya berkurang. Ini kita masih ngomongin ya, misalnya kompensasi kalau seandainya mereka harus mundur, ini artinya ada ini juga nggak sih, ada kayak bayar kompensasi atau kontrak, kan mereka kontrak pemain Ya itu kontrak juga. pemain yang jelas ya. Iya pastilah akan terus diusut itu. Maksudnya akan dikejar terus. Iya. Itu mereka Malah kalau makin profesional tekor nggak mereka. sih? Ya udah itu resikonya mereka Itu mau. resiko. Kalau dalam hal itu pasti ada kompensasi, mereka punya uang ya untuk membayarkan kompensasi itu. Cuman persoalannya adalah klub-klub ini kan tanpa klub jadinya kan. Benar. Dan mereka kan nggak mungkin ya, apalagi pemain asing nggak mungkin kan main di Liga 2 juga nantinya. Iya. Itu pasti mereka harus berebutan Pergi untuk ya. naik Nah, Liga. jangan-jangan nih hari ini gitu nih tanggal berapa ini? Ini Tanggal berapa sih 31 sekarang? ya? 31 Nah, ya. ini hari terakhir Terakhir nih, jangan-jangan makin banyak yang mau pada keluar. Adam Alis kemarin aku nonton pertandingan, bikin golnya. Akhirnya masa Akhirnya lepas untuk dia kali. Borneo jadi. Dan ini pemain-pemain hebat tuh, ada Evan Dimas, Iya, makanya. Banyak. Secara kualitas ada sebenarnya iya. John Alvarizi. Iya, ini berarti pemain-pemain yang bakal jadi incaran klub-klub lain siapa nih? Evan Dimas ya? Maringga jelas itu kan. Maringga. Terus siapa lagi? Wah banyak lah. Banyak kalau Arema. Arema kan Kayak semua grade semuanya. 1 semua nih. Iya. Jayus aja
Jayus, terus Rizky yang di timnas juga ini kan. Ya tuh, itu Ginzola. full Gianzola. Cuma masalahnya hari ini cukup nggak tuh untuk ngeberesin ini Iya, kan? itu segala macam. Iya. Nah, yang sama Bali itu harusnya kemarin ya? Iya, di Boyolali. Iya, di Hari Minggu ya itu mestinya pertandingannya. Iya, iya. Tidak main. Itu nggak main juga. Artinya Kamis itu semua tim sudah berkumpul di sana. Artinya untuk mereka kan harus Yang H-3 tadi ya. Mas Gita bilang. Tidak dimainkan. Kemudian kan hari ini pengumuman bahwa lawan PSM belum dapat tempatnya jadi ditunda sama sekali juga. PSM itu tanggal 3 Februari. Hal-hal kayak gini bahwa mereka udah ketinggalan 2 pertandingan kan jadinya dengan lawan-lawannya, dan dengan makin sempitnya waktu kompetisi yang tinggal sisa di bulan April kan artinya mesti masukin Arema untuk 2 pertandingan itu, imbasnya ke lawan-lawannya di 2 pertandingan itu juga jadinya. Tapi kalau kondisi kayak gini bisa nggak sih lawan-lawannya dijadiin menang WO aja gitu? Ya nggak bisa kalau WO ya. Karena beda Nggak ya bisa. kondisinya. Aturannya begitu. Karena kemarin kan lawan Bali juga kan sudah, yang salah bukannya Arema, Iya, yang salah iya, bukannya Bali United ya, yang salah adalah keadaan ya Keadaan namanya. setempat ya. Si keadaan ini memang luar biasa banget. Ya. Iya, iya. Keadaan nih bikin susah Udah kan deh. move on dah. Ya udah. Ruwet Ya tuh kita ngomongin doain lah Arema Ruth, nih. katanya Bung Gigi. Udah kita doain mudah-mudahan ada apa ya, jalan keluar terbaik ya. Iya, Kita betul. buat Arema juga, buat sepak bola Indonesia juga. Tapi kita masih ngomongin yang agak ruwet nih. Ini kemarin bis Persis Solo diserang juga nih. Kan gak cuma Arema doang. Ternyata akhirnya ada tren buruk juga ya bis Persis Solo di Tangerang ya? Di Tangerang. Iya, sama Tangerang. Kan padahal mereka nggak ada Itu agak sejarah aneh juga ya. kelas kan? Kenapa sih? Agak aneh juga bahwa itu terjadinya untuk Persis Solo dan tidak terjadi di Jawa Tengah, terjadinya justru di Tangerang. Iya, di Tangerang. Belum tahu sih keadaannya gimana. Tadi yang aku bilang bahwa kadang-kadang suka tren, nah, sambit sini ya harus sambit sini juga gitu loh. Tapi nggak mau suzon lah, maksudnya yang kayak gini sih bukan ditanya penyebabnya, harus dituntaskan apa ya hukumnya, bahwa ini kan pelanggaran sebenarnya hal-hal seperti itu. Sama dari sisi keamanan juga itu bagaimana sistem apa namanya penjagaannya, pengawalannya, ridersnya kan biasanya kan suka ada tuh patwal ya yang ngawal ya, dari apalagi untuk tim tamu dari dan ke stadion. Nah itu gimana prosesnya kita kan nggak tahu ya, bisa kok sampai lepas kayak gitu. Iya. Jangankan itu timnas Thailand aja ditimpukin. Nah, itu Iya, dia. Ya kan- Sampai sekelas timnas. Terus Indonesia suruh mundur gitu loh, kan nggak mungkin. Atau semua tim yang main harus pakai rantis kan nggak mungkin juga. Iya, tapi ini maksudnya sebenarnya Iya, apa ya? Aku tuh bingungnya ini kan masalah yang tadi Bung Yuki bilang kerikil-kerikil yang sebenarnya ternyata belum selesai nih. Ini gimana sih sebenarnya solusinya yang Ya yang dari paling terjangkau lah caranya? Tadi seperti gue bilang di awal, ini udah apa namanya penyakit sosial Iya. dari dulu sepak bola Indonesia tuh dari Adabnya gitu jadi. Bahkan dulu kereta api ya kalau nggak salah ya. dulu kereta Disambitin api bukan disambitin lagi, dicegat, Iya, suruh berhenti. Kereta api loh. Kereta api yang dianggap membawa supporter disabitin. Dulu kalau kita naik kereta api itu kadang-kadang kacanya tuh retak-retak segala macam. Itu bekas-bekas disabitin segala macam gitu. Iya, itu penyakit sosial yang kita itu mesti bikin diskursus sendiri Tan itu mah. Karena itu menyangkut perilaku Sosialisasi. bangsa, perilaku masyarakat gitu loh. Ada nanti di situ ada strata sosial, strata pendidikan, nggak kelar-kelar kita gitu loh. Karena itu terlalu ruwet gitu. Urusannya nggak bisa diselesaikan oleh PSSI aja atau klub aja, tapi harus semua negara harus turun. Iya, bener-bener semua lingkungan terdekat terutama Itu kan ya. menggambarkan ini apa namanya sosial kita gitu kayak Iya, begitu. keadaan sosial Iya. kita ya. Ini Ini kan kabarnya kan sweeping-sweepingan nih, balas-balasan tuh katanya kan. Tapi kan yang pertama terjadi adalah supporter men-sweeping supporter ya. Kenapa harus busnya yang dilempar gitu? Iya. Karena apapun ya, terlepas apapun kan pemain itu tidak melakukan kesalahan apapun pada saat mereka bertanding. Mereka hanya ingin bertanding gitu. Di bagian banner. Dan ini harus jalan kemana gitu, kalau pecah gitu kan. ditutupin banner. Iya. Terus itu tadi udah ada tersangka-tersangkanya. Iya kan tadi gua bilang kan udah. Jadi kan tuh sebenarnya Tadi Bu Yuki bilang juga bukan anak kecil juga, iya, kan? maksudnya kita tuh bocil secara pemikiran. Iya, gitu iya, kan. iya, masih benar-benar. masih apa ya nggak dewasa. dewasa. Coba tanya mereka kerjanya apa misalnya gitu. Iya, iya. Ya kan kadang-kadang yang mereka nggak punya kerjaan jadi iseng-iseng Rata-rata aja ikut usil. kompetisi lato-lato. Nah, itu Kemarin aku jadi MC kompetisi lato-lato lagi. Susahnya adalah mereka juga tidak teridentifikasi kayak di Eropa ya, bahwa pada saat mereka melakukan pelanggaran seperti waktu itu ya kipernya Arsenal ditendang dari belakang, itu kan orang yang menendang sudah ada tandanya, sudah ada bahwa dia ada pemegang tiket terusan. Iya, iya, betul. Itu membuat dia akan dilarang seumur hidup untuk masuk ke dalam stadion. Di kita kan belum ada kayak Kenapa di gitu. kita tuh nggak ada sih yang kayak gitu? Susah juga ya. seperti itu hal-hal mungkin seperti itu. juga pelakunya di Iya, jalan. di gitu. jalan bukan di Mungkin penonton. juga pelakunya gitu. bisa juga bukan Tapi penonton penonton. kita pun nggak ada kan bahwa ini misalnya yang Nggak ada, atas nggak namanya Yusuf Kurniawan adalah nggak ada. pemegang nomor segini tiket kan nggak iya, ada. iya sih. Tapi kemarin yang Persib ya sempat ada Saya tuh udah ya. sempat bikin Ya, sistem sempat itu. Bikin ya, sistem ya, kayak sempat gitu ya. ya.
Tapi efektif nggak tuh? Bagus sih untuk pendataan ya. Paling nggak seatnya kan udah jelas. teridentifikasi kan seat ini pemilik si ini. Jadi kalau ada apa-apa, ada lemparan ataupun ada aksi-aksi kriminal di seat tersebut ya akan kemudah. Dan mereka masuk pakai gelang ya. waktu itu ya. Iya, betul. Cuma masalahnya kalau di luar ya udah itu di luar wilayahnya sepak bola betul. gitu. Ya. Aduh, agak bingung sih sebenarnya ngelihatnya. Karena ini kan bukan rival, bukan apa-apa gitu ya. Jadi Maksudnya secara sejarah gitu. ujung-ujungnya apapun ya bahwa kita pengen belain supporter, bahwa anarkisnya tuh jadi mereka atau yang mengatasnamakan supporter itu sendiri ya. Iya. Kayak penyerangan ke Arema kantornya Arema FC, kemudian hal seperti ini. Juga beberapa waktu yang lalu kan ada penusukan supporter di Maguwo Harjo ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi ujung-ujungnya adalah anarkis yang ditimbulkan oleh para supporter. Iya, dan anarkisnya tuh kayak udah mulai melebar nggak sih? Walaupun nggak menganggap bahwa itu semuanya supporter, ada aja ulah-ulah dari orang-orang luar lain ya. ya. Mestinya sih memang lebih cakapnya ini kita undang psikolognya. Iya. Supaya dia bisa menjelaskan gitu. Kenapa nih? Itu loh yang berkali-kali kalau dibilang apakah VAR akan berlaku, gini aja mereka ribut. Oh, Apalagi iya, ada VAR. VAR. Aduh, Ntar kamera parit mungkin. iya. Nggak kebayang loh, gol dianulir 3 menit setelah kejadian gol kayak gitu. Akan lebih kayak apa? Nah ini ya udah kita doain aja ya, mudah-mudahan nggak ada lagi pelemparan-pelemparan atau aksi-aksi anarkis walaupun misalnya hasilnya negatif. Tapi ini kalau ngomongin hasil negatif, kita ke Madura United nih. Kenapa Madura United kok malah menurun hasilnya Bung Yuke? Gue juga nggak ngerti ya, padahal kalau pemain tuh mereka kan grade oke, A loh ya. iya. Terus pelatihnya juga udah musim kedua kan kalau nggak salah ini gitu ya. Lefundes ya. Iya, sebetulnya sebelum restart liga itu mereka bagus sih gitu. Iya, sempat di atas ya mereka. Iya, begitu restart kelihatan nggak ngerti kenapa chemistry-nya, bondingnya tuh hilang gitu loh. Ini pengaruh banget berarti. Iya, pasti. Berapa bulan nih kita waktu itu? 2 bulan Dua gitu. bulan ya. Dan mereka kan sejak masuk putaran kedua di Januari mereka kan 1 kali menang, di mana mereka cetak gol 2-1 atas Barito Putra yang lagi di bawah. Selebihnya mereka kalah tanpa cetak gol ya. Nah, Dan itu dia, bahkan tanpa kalah cetak lawan gol Persib pula. itu sebenarnya mereka mainnya oke loh. Artinya Cuman mereka karena pakai kesalahan kesalahan Kleberson Kleberson ya terakhir. terakhir. Iya, betul. Itu kalau mengacu jadi pikiran nakal, ini sepak bola Indonesia ya. Apakah ada? Kenapa? Jadinya kok kalau error schoolboy banget Iya. gitu loh, salahnya hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau Lefundes terus bilang bahwa ya kalau mau mencat aja lah, itu artinya kenapa dia capek segala macam ya, Iya, mungkin karena ini putus dia. asanya dia juga ya. Iya, dia jadinya. bilang saya capek gitu, kayak udah bicara juga sama pengurus gitu, lebih baik berhenti sekarang. Nah ini sampai ada kata-kata keluar dari beliau ini, seorang pelatih, ini ada masalah internal juga kan? Iya, kelihatannya sih gitu. Ada. Sebenarnya kalau dari hasil jelek pun Bali United lebih jelek loh. Bali United memulai putaran kedua mereka Iya. 1 kali kalah, 2 kali draw. Ini kan masih ada 1 kali menang lawan Barito, walaupun 3 kali kalah tanpa bikin gol. Ini artinya 2 tim yang benar-benar tapi kan tidak ada keluhan dari Bali United Teko untuk mundur dan segala macamnya. Dan posisinya Madura juga nggak jelek. Iya, kan, di atasnya Bali dia malah masih, sekarang. masih tetap on track lah ya. Iya. Jadi ya anggap aja bahwa ini boleh dibilang nih kejutan saat restart Iya, ya. betul. Semoga aja mereka ya bisa bounce back lagi. Kan Gitu. mereka juga hanya beda 5 poin dari yang paling atas. Artinya 5 poin itu dengan sisa kompetisi masih sampai baru week Masih 20, bisa ya, masih masih ada panjang. 14 pertandingan lagi kan mungkin makan Masih panjang panjang Uber. ya. Iya. Tapi Bung Yuki kalau pelatihnya aja udah bilang kayak gitu, ini artinya ya susah dong. Berarti dari ngebangun tim. sisi apa namanya otoritas paling berkuasa di dalam ruang ganti aja udah nggak pede ya. Iya, itu gimana Iya, maksudnya? iya, biasanya udah ngomongnya? itu sih tinggal putusan manajemen mau gimana. Iya. Ini kan bersayap bahasanya Iya. kan. Saya udah capek itu kan bersayap. Capek ini apakah Capek karena kenapa? dia udah jenuh, kemudian dia nggak tahan dengan pressure, dia nggak bisa kendalikan pemain-pemainnya, kan banyak itu kan. Atau dia nggak harmonis sama manajemen. Tapi sejauh ini kalau ngelihat postingannya dari Hasanul Kossasi kan tetap kasih support ke pelatih ini. Ayo coach, semangat gitu. Kita harus sama-sama gitu, bla bla bla, kan kondusif gitu. Jadi Tapi postingannya aja apa? Hah? Iya, itu cuman postingan Hasanul. aja Ya atau bisa gimana? juga, bisa juga. Tapi Iya, kan iya, kita nggak tahu ya, bahasanya kan begitu, memberikan support gitu. Jadi sebenarnya secara internal harusnya nggak ada masalah ya. Mungkin lebih kepada mentalitas dan moral internal dari ruang gantinya, entah itu pemainnya, pelatihnya, apakah instruksi dan strategi yang diterapkan si pelatih ini nggak bisa dijalani sama pemainnya, sehingga pelatihnya merasa capek gitu ya. Atau pelatihnya juga Nggak bisa pendekatan juga kali iya, ya? apa namanya, Kasih nggak punya motivasi ide lain untuk dia bisa keluar dari situasi kritis. Kan
itu tadi gitu, lawan-lawannya juga kan yang dihadapin juga kebetulan pas dia kalah itu lawan-lawan kuat juga Iya, kan. betul. Kalau kata Kayak Coach Justin, Persib. miskin taktik. Tapi susah juga waktu lawan Persib itu sebenarnya dengan kemampuan Persib kan bagus ya track ya sejak Luis Milla kan 10 menang 2 kali imbang. Mereka ngimbangin Persib loh sebenarnya. Gue pikir itu pertandingan harusnya 0-0 Secara permainan ya, secara maksudnya. permainan. Mereka bikin satu kesalahan. Lawan Persebaya kemarin di Pamekasan emang mereka mainnya jelek ya. Kelihatan lah mereka mainnya nggak kayak Madura United. Mungkin itu sejak itu mereka dia langsung ngomong capek-capek segala macam karena dia seperti tidak bisa memegang timnya. Iya, dan mungkin tambah pressure lagi karena nggak ada gol yang tercipta itu kali ya kalahnya. Betul. Ya itu pasti ya, karena kalau gue lihat sih mereka dari lini per lini itu bagus sih Bagus, gitu. ada Malik Kualitasnya Rizal di ya. depan ya masih ada pemain-pemain cadangan itu Hasim Kipo merapat ke sini kan Iya. ya. Jadi udah wah cadangannya itu bisa bikin tim sendiri, makanya ya itulah akhirnya semua sorotannya ke pelatih kan. Artinya supporter lu kurang apa nih, ini pemain lu bagus-bagus semua nih. Tadi seperti gue bilang itu kan ya kebetulan lawan-lawan yang dia kalah terakhir ini lawan-lawan kuat gitu loh. Dan ini Madura baru ketemu lagi nih setelah 2 bulan istirahat kan, mungkin yang tim-tim lain bisa tetap bertahan gitu karena memang lawan yang dihadapinya nggak seperti ini mungkin gitu ya. Tapi toh Madura nggak sendirian nih gitu ya. Bali pun juga ngerasain hal yang sama gitu, tapi nggak panik juga gitu. Nyantai Ini berarti malah. artinya juga memang tadi bener ya kata Mungkin ada masalah mentalitas ya. Ini kalau ngomongin soal capek-capek, ini ada yang balik lagi nih pulang kampung. Kalau Om Yuki ke Karena Inggris, capek kayak di sono dia. Om Yuki malah keluar ya ke Inggris. Saya ya, malah Tranmere. malah keluar ke Tranmere. Mereka yang di luar malah balik ke sini. Iya, yang di luar malah balik. Ini nah Mas kita, Salah. Om Yuki kecewa ya. Pastilah, semua mungkin melihatnya ini kan seperti kemunduran ya. Iya, Seperti kemunduran. Karena logika berpikirnya yang sudah di Eropa harusnya mereka bertahan Tetap di di sana. Atau setidak-tidaknya kalaupun mereka downgrade ataupun juga nggak bisa bersaing, mereka turunnya jangan terlalu jauh. Jangan langsung ke Misalnya ke Indonesia. Jepang, ke Korea, atau sedikit-dikitnya deh ke Malaysia gitu kan. Kira-kira kan gitu kerangka Iya, berpikirnya benar-benar. kan. Karena kalau dari Eropa terus nyublek, istilahnya kalau kata layangan mah kayak di atas terus nyublek ke bawah, balik lagi ke Liga Nyesek. Indonesia gitu kan. Yang kita sayangkan pemainnya. Iya. Kalau kompetisi kita ya memang udah kayak begini, mau diapain lagi, istilahnya gitu kan ya. Apalagi kondisi sekarang Nah, kan itu lagi dia masih Intan, ruwet, masalahnya kan? kondisinya sepak bola kita ini sedang tidak baik-baik saja. Dia datang di saat situasi kompetisi sepak bola Indonesia tidak baik-baik saja. Biasanya kan cowok datangnya gitu. Nah, Biasanya cowok gitu datang saat kita ini baik aja. Berat ini jawabnya. Nah tapi Mas Gita, habis ini tiktokan lagi gitu. nanti kita tiktokan nanti. Mas Gita ini tapi kalau Bung Yuki melihatnya ya terlihat kemunduran. Mas Gita sendiri melihatnya apakah Egy sudah habis di sana atau Aku lihat gimana? sih gini ya apa ya. Mungkin Egy atau nggak sabar juga bahwa dia banyak jadi cadangan juga ya. Nah, Jadi jam di terbang Gedangs kan dia kan kalau nggak salah di Gedangs tuh dia main 10 kali ya tanpa gol. Nah, dia dalam 3 musim dia hanya main 10 kali itu kan minim banget. Kemudian dia pindah ke Zenica, dia agak bermain satu musim dia agak bermain 20 kali cukup banyak ya artinya. Tapi di klub terbarunya ini kan dia nggak banyak bermain juga. Minit nggak bermain itu kan pasti berpengaruh juga ke penampilannya pada saat dipanggil oleh timnas. Kemarin kelihatan Iya ya. kelihatan dan kemarin juga itu membuat dia sering jadi cadangan kan dalam 4 kali kita main kan dia hanya pertandingan pertama lawan Kamboja yang dia di awal. Kemudian dia kan banyak jadi cadangan. Itu mungkin alasan dia dengan dia di Dewa United ini artinya kan dia tidak banyak persaingan di dalam tim Dewa United ya ini dan mungkin dia akan menjadi pemain inti dan ini pasti akan membuat dia dilirik lah oleh timnas untuk setidaknya untuk kebugaran dan pengalamannya dia mungkin seperti itu. Tapi kalau dibilang penurunan ya iya udah pernah main di Eropa kok balik ke kita. Bukan mengecilkan arti kompetisi kita, cuman nggak jelasnya kompetisi kita ini kan Yang bahaya yang juga bahaya, buat karir Egy ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita bilang kenapa nggak di Liga Malaysia aja yang jelas bahwa Itu tadi gue jalan bilang tadi. kan, sedikit-dikitnya di Liga Malaysia. Ya. Yang jelas sono infrastruktur sistemnya Jelas. sudah established. Kalau gitu hebat kan. dikit Liga Thailand ya. Nah, kalau mau lebih kompetitif lagi di Asia Tenggara ya Thailand gitu kan. Kenapa ke Indonesia? Masalahnya Indonesia ya memang kita tahu seperti ini sekarang kondisinya. Itu yang disayangkan gitu. Dan buat Egy sendiri menurut gue sih nggak akan lebih baik, pressure yang dihadapi jauh lebih berat. Dia langsung di sini berhadapan langsung dengan netizen loh. Iya. Iya. Kalau di sana orang masih nganggap Bodo ya, amat ya. ya masih kasih gitu support kan. biar lu nggak
Biar dia main, biar apa gitu. biar dia main sedikit tapi masih kasih support, ayo gitu kan. Kalau di sini ya udah langsung head to head tuh dengan masyarakat, langsung di judge itu. Iya. Kalau begitu dia nggak bisa perform, Betul. ya pasti dia akan ngalamin hal yang berat juga gitu. Apalagi di timnas terakhir ya kan dia dibully terus kan. Iya, Contohnya Pratama Arhan aja. Di sana kan nggak ada netizen Jepang yang mempersoalkan bahwa dia pemain cadangan, dia hanya main iklan dan segala macam. Tapi kalau di sini kan netizen kita Pasti dicuitin. bahkan dia main di sana nggak main pun kan dicuitin bahwa kenapa nggak main, kenapa nggak ini segala macam. Kalau dia perform main di Liga Indonesia, itu orang akan bilangnya nyinyirnya ya wajar. Wajar. Begitu nggak perform, ya Makin siap-siap susah. aja. Mudah-mudahan tidak menjadi kontraproduktif Iya, ya gitu ya betul, untuk betul. karena dia masih muda kan, dia masih perlu support gitu. Jangan sampai pilihan ini yang gue yakin bukan dia sendiri yang memilih karena dia punya tim, punya agent. agent. Itu nggak salah karena ini cukup vital loh di usia dia ini. Kalau mau naik sekalian, drop habis. Usianya masih usia emas soalnya. Karena masih usia emas. Tapi dia tuh emang Bung Yuri ada bocoran nggak sih? Dia benar-benar nggak ada tawaran dari klub Eropa lain atau gimana? Oh, Atau klub-klub Asia lain? Gue terus terang nggak tahu. Oh, Tapi nggak tahu ya? bohong kalau dia misalnya ditawarkan ke klub-klub di Asia, tim Asia itu nggak ada yang mau, bohong. Iya, betul. At least gini. Sebenarnya masih ada jalan untuk Pasti masih banyak yang mau sama dia. Di maksudnya Asia apa Tenggara aja mah Iya, pasti betul. banyak yang Atau mau dia. kalau ke Asia Timur sekalipun, mungkin nggak di Liga Satunya sana ya. Artinya kalau kita di K-League nggak K-League 1, K-League 2. Iya, kayak Arhan, kayak Asnawi kan. J-League 2 bisa, maksudnya nggak harus berkompetisi di tingkat tertinggi negara itu, tapi setidaknya berkompetisi gitu. Iya ya, tapi alasan dia ini kan sebenarnya jam terbang ya, apa menit bermain lah, dia mau mengasah lagi kebugaran, skillnya dengan bola Iya, segala macam. iya, Ini iya. masuk akal nggak Bu? Iya, Mungkin tapi kalau ya, sampai masuknya iya ke masuk Indonesia? akal, tapi jangan di Indonesia. Masih ya. Nggak tetap tahu deh ya. kalau ada Lihat masalah lagi. dengan yang namanya apa ya, rindu kampung halaman, tapi gua nggak terlalu yakin bahwa itu yang terjadi. Lagi kan udah lama juga di Eropa. Iya, iya. Alasannya Witan kalau juga itu- nggak terlalu iya. juga ya. Yang satu yang nggak bisa dibohongi juga, kita harus realistis karena angkanya gede juga. Pasti. Gede- Dia pemain paling mahal di Indonesia saat ini. Gi. Yes. Oh ya? Dengan kontrak dia bersama Dewa. Dengan kontrak dia bersama Dewa, jadi pemain paling mahal berapa paling Bu mahal. Yuki? Nggak bisa gue sebutin. Nggak bisa Lu disebutin. tanya Rendra aja. Oh iya benar. Satu rumah di mana nih? Di Ya, itu balik lagi. Itu mungkin agent yang sangat Nah itu berpengaruh dia ya, tadi gue terhadap bilang, itu ya. Egy nggak sendirian dalam Ada memilih. agentnya. Pasti ada agentnya, ada konsultannya untuk menentukan. Mungkin ada harapan dengan dia bisa main di Dewa, di kesempatan mainnya banyak, dia kemudian bisa bounce back, dia bisa balik lagi ke Eropa. Harapannya. Itu pikiran kita. Pikiran Iya, kita. mudah-mudahan. Kalau pikiran Positif thinkingnya kan gitu. Kalau pikiran agent kan dia ini apa? Ini. otaknya terbagi dua antara kemungkinan masa depan keuangan dan juga Dan masa depan prestasi. prestasinya. Pemainnya, karirnya, Iya gitu. benar juga sih. Cuman kemarin katanya kalau misalnya Egy ada tawaran dari Eropa, udah sign kalau Dewa mau ngelepas, Iya, katanya gitu juga ya. Jadi ya boleh dibilang ini sebagai apa ya, cuma batu loncatan ya, sekaligus menghasilkan uang yang signifikan Ya, gitu. oke. Nah, tadi kan juga sempat disebut ya ada juga yang balik lagi ke Indonesia, Witan Sulaiman. Ini Ya. kalau Witan kenapa nih sama ya? Kebetulan ini kan timnya sama, agensinya sama kan. Oh, Ya pasti iya. udah ada desainnya lah untuk dua pemain ini dari si agentnya gitu. Sama aja menurut gue sih dia balik ke Indonesia, apalagi dia di Senika ya, itu kan udah sering main ya gitu ya. Itu juga objektifnya itu kemunduran lagi-lagi Iyalah. sama. Ini kan dia lumayan ya Kalau jam mau terbangnya. kalau mau dia misalnya pindah ya jangan ke Indonesia lah. Masalahnya Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu. Liganya lagi kayak begini. Tapi memang mungkin dia sangat diinginkan oleh kalau tahu knowing Thomas Doll ya. Iya. Balik-balik lagi nanti kita bahas ya. Thomas Doll kan banyak kehilangan pemain di under 20 ya. Yes. Nah, itu pasti dia untuk mengisi kekosongan ini. Kalau untuk klub Indonesia ya oportunis lah, Ya, diambil iyalah, lah. iya, Ya pasti kan? lah. Apalagi kalau seperti Maunya Persija, memang ya. kesini pasti mau. Nah itu makanya kalau Indonesia aja yang menjadi minat banyak pemain-pemain asing datang ke sini karena supporternya fanatik, nggak mungkin mereka nggak dilepas ke Asia Tenggara, nggak ada yang mau Iya. gitu. Iya, Ya, pasti logika banyak. banyak, apalagi koneksi agensi ini kan besar gitu. Ya, tapi ini kalau lihat Witan sendiri bakalan apa ya? Jadi pemain yang Gue ya Oke nggak sih buat di Persija bawah Thomas ini Doll? lebih menguntungkan mereka dapat Witan menurut gua Ya. karena memang itu kebutuhan Persija sangat urgent ya. Mengingat tadi kita sempat singgung banyak pemain-pemainnya yang Yang harus berlabel dipanggil, timnas ya. yang dipanggil. Sekarang aja ini ada 8 pemain Persija yang dari
pemain mudanya itu yang dipanggil timnas Sintayong. Habis kan berarti kan. Dan bukan TC-nya ini. TC TC panjang. TC panjang, Iya, TC panjang. kan, Iya. kemarin. Dia bukan seperti peraturan FIFA bahwa 7 hari sebelum kompetisi boleh dipanggil. Ini kan dia TC panjang yang sampai Thomas Doll teriak ya bahwa kenapa harus ada seperti itu TC panjang. Nah itu tapi dengan adanya Witan ini mengurangi. Tapi Witan juga akan jadi problem nantinya. Kalau nggak salah kontraknya berapa? 3,5. 3,5 tahun. Ya kedepannya kan akan ada kompetisi, akan ada TC panjang juga untuk Iya. timnas senior. Ya Witan pasti dipanggil untuk balik-balik lagi Thomas Doll teriak lagi nanti kalau Thomas Doll masih di situ. Iya. Tapi cocok nggak di Witan sama Thomas Cocok lah ya. Cocok dia. Cocok Memang ya. gayanya cocok. Kan kebetulan kan di timnas juga STY juga mainnya pakai 3 back juga kan. Iya. Walaupun sempat hybrid ya dia berubah tapi utamanya kan sama cara mainnya kayak Persija dengan filosofi Thomas Doll pakai 3 back. Jadi buat Witan dia bisa main di beberapa posisi. Beda dengan Egy kan. Iya. Kalau Versatile, kalau Egy kan memang posisinya cuma ya itu Bisa aja. kanan ya. Ada winger aja tapi Witan kan bisa false nine, dia bisa main kiri. sayap kiri, sayap kanan. Terus dia juga bisa bantu bertahan. Jadi lebih buat Persija lebih menguntungkan memang dapat Witan sih dibanding Dewa dapat Egy gitu ya. Karena ya lebih dibutuhkan. Tapi kenapa lebih mahal Egy ya? Ya itu main Gua- gitu. Nama ya. gue nggak tahu juga Witan tuh mungkin juga sama ya. Oh, Mungkin Witan juga sama. Tapi ya, yang udah tersiar di media kan kontraknya Egy. Iya, itu mungkin nggak juga ada, cari nanti. mungkin juga masalah pinter-pinter yang ngebujuk Dewa United lebih gampang dibanding Ninja gitu. Misalnya. Apa ngebujuk-bujuk apa nih? Kantongnya atau apa? Kantongnya. Oh gitu. Kali loh. Dewa nggak butuh ini pengurus baru. Kayak Rendra. Masih kita mancing-mancing. Oke nih kalau kita ngomongin timnas nih ya, ini sebelum kita selesaikan Depdagri hari ini seru ya. Emang sama om-om ini. Ngobrol Yang sama cocok om-om seru dipanggil ternyata. om-om dia. Karena ubannya lebih banyak. Iya. Aku baru tahu ternyata Om Yuki juga dulu pernah kerja bareng. Iya, Mas ini Gita. bos saya dulu dia. Jadi ketahuan lah ya mana yang lebih om. Oke, tapi ini kita Sintayong udah manggil beberapa pemain ya untuk TC. Ini kita lihat nih dia ada 20 pemain. Timnas Ini buat under 20 ya. 30 pemain. Ini buat di Uzbekistan dan juga nanti di Indonesia ya. Iya, iya. Ini dari nama-nama ini ada yang spesial nggak? Tapi kan ada beberapa nama Ya, baru itu tadi ya. yang UK sama aku bilangin bahwa itu lihat aja Doni Trimapungas, Cahaya Supriyadi, Alfrianto Niko Saputra, Ahmad Maulana Syarif itu kan 4 dari Persija. Ada lagi nih, masih ada ada lagi, nih. masih ada Nah, lagi nah, sejujurnya begitu nih. tuh. Ini ada Persija lagi. ada 9 9. pemain. Gimana nggak teriak Thomas Doll? Gimana dia sangat beruntung mendapatkan Iya, iya. Witan setidaknya. Ini dari PSIS ya, ada yang baru kan? Siapa namanya? Yang baru itu kan sebenarnya Brandon ya? Hugo Samir, Hugo Samir itu kemudian baru. Arkan Kakak, Brandon. terus Ahmad Raya itu Akan kan kakak baru. dari under 16 ya. Iya. Kemudian mana lagi? Brandon ya yang dari Brandon, PSIS ya. iya, iya, Brandon juga iya. sebelumnya di Persis Solo nih sebelum pindah ke PSIS. Brandon Schuneman. Ini anak itu bukan sih anak pelatih? Iya, betul. Iya, iya. Oh iya bener ya. Timo yang Schuneman ya. Jerman kan? Iya. Terus itu siapa lagi ada pemain U16 juga ya? Mana sih? Arkan Kakak itu yang nomor 22. Mana dia? Mana? Nomor Oh 22 iya, Arkan Kakak Purwanto ini anaknya pemain itu juga mantan pemain timnas juga Purwanto. Iya ada Zaki Yang juga. angkatannya ya? Gedut Doni, Terus Hamzah Sultan Kusuma. Zaki. Sultan Zaki ya. Sultan Zaki. Sultan Jaki yang dari PSM ya, Iya, bagus PSM sih dia. pemain. Iya, Oke, Caraka udah lama ini. Ini PSM cuma berapa nih dipanggilnya? 2 PSM. 2 ya? Iya. Wah, itu padahal pemain itunya banyak gitu, main bagus-bagus sih pemain mudanya. Oh, itu udah bukan umuran lagi. Iya, bukan umurnya. Ramadan Karena Sananta udah Ramadan bukan Sananta tuh umuran. bukan umurnya, dia 2001. Oh, Ini dia udah TC ini dengan pemanggilan nama-nama baru ini artinya ada harapan baru dong ya buat nanti Selalu, di timnas. selalu. Cuma Indonesia. kita belum tahu kan pemain naturalisasinya belum dimasukin kan di sini Iya, kan. iya. Ya, Apakah kemarin pemain naturalisasi itu nanti di Piala Asia udah bisa main gitu? Iya, Harusnya kan udah bisa Iya, ya. harusnya bisa. Mereka udah berproses ya. Targetnya Sintayong kan jelas bahwa 8 besar di Piala Asia, masuk putaran kedua di Piala Dunia Under Ya, 20 ya. Masuk putaran kedua di Piala Dunia 16 Under 20. besar ya? Ya 16 besar itu kan bisa dari urutan ketiga. Karena akan ada 4 urutan ketiga terbaik yang diambil. Ya, Tapi mungkin seperti itu. kalau ngelihat tadi nama-namanya ditambah lagi nama-nama baru, prediksinya Bung Yuke dulu deh. Enggak, Bakalan- kayaknya sih pilarnya nggak jauh berubah ya, masih pemain-pemain lama pilarnya gitu. Masih kayak Cahya, kemudian Ferrari, terus ada si Arkannya Arema tapi ya. Terus ada Janadin. Tapi Marcelino dipanggil nggak nih? Marcelino dipanggil? Iya kan, Dipanggil. Marcelino Ada. masih sama. Ronaldo juga dipanggil. Ya depannya juga Kuat ya? Doni Pamungkas, Ronaldo masih nama-nama lama. Yang lainnya mungkin dihadirkan untuk meningkatkan iklim persaingan di dalam. Karena makin banyak. Iya harus ada yang
ini nih, jadi Iya. dibikin zona nggak nyaman kan. Jadi yang pemain utamanya harus tetap disaingi oleh pemain-pemain baru yang mungkin secara spirit ya antusiasmenya lebih kuat ya dibanding pemain-pemain yang kemarin dicoret ya, kan ada beberapa yang juga dicoret ke dibawa lagi. Nah itu yang mungkin STI coba jaga atmosfer itu. Di samping mereka juga aware nih bahwa ini nih belum formasi baku nih ataupun komposisi baku karena masih ada pemain naturalisasi yang juga akan bersaing dengan mereka. akan mereduksi kesempatan mereka gitu. Iya, Jadi harus compete di sini gitu. Ya. Kalau Mas Gita ngelihat nama-nama tadi, Ini kan pemain-pemain yang rata-rata udah pernah berhasil di kualifikasi AFC Iya. yang di GBT ya, tahun lalu. Terus mereka juga walaupun tersingkir di AFF Under-16 kalah head to head waktu itu dari Vietnam dan Thailand kan sebenarnya menampilkan permainan yang cukup Bagus. menjanjikan. Tur di Turki dan Spanyol kemarin memang biasa-biasa aja. Tapi kan ada beberapa pemain naturalisasi yang boleh bermain di sana ya saat itu. Walaupun mereka belum dilantik sebagai warga negara dan belum pindah federasi. Tapi hal itu akan terjadi. Ini tadi, dari seluruh pemain ini kan kompetisinya udah akan berlanjut. Ditambah dengan pemain-pemain itu nanti diharapkan akan bisa membawa aroma persaingan untuk kemudian akhirnya dipilih nanti. Karena kalau dengan target seperti ini mungkin agak berat ya dengan sekarang karena mereka harus masuk ke 8 besar Piala Asia. Tapi ini yang coba dituju oleh Sintayong. kita doain ya. Mudah-mudahan berhasil bisa mencapai target. Semoga timnas lebih bagus lagi dan tadi permasalahan-permasalahan Liga Indonesia juga ada jalan keluarnya. Jangan sampai berhenti. Ya. Karena kalau Ntar sampai gabut lagi gitu. sampai berhenti karir kita terancam ya. Oke, Bu Kiki makasih. Ya, sama-sama. Mas Gita makasih Sama-sama, banyak. Intan. Makasih banyak udah nonton Depdagri. Jangan lupa nanti nonton lagi hari Kamis. Oke, thank you for watching. Bye bye.